1 Rajabnya. Ya, tapi di luar negeri, di Timur Tengah sudah masuk bulan Rajab. Silakan yang mau puasa dari hari ini atau besok, monggo. Ya, bulan Rajab ini bulan yang dihormati, diagungkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW yusyarrifuh wa yu'azzimuh wa yumajjiduh, ya, mengagungkan ini bulan Rajab sampai dikatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Rajab adalah syahrullahil asab, tusabbur rahmat wal fuyudat wal barakat. Di bulan Rajab ini dicurahkan, disiram, ya, cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, cucuran pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan cucuran keberkahan. Maka para salafun saleh itu kalau masuk bulan Rajab itu seperti kayak orang bercocok tanam. Jadi mulai nanam tuh dari bulan Rajab. Nanti bulan Ramadannya Rajab, Sya'ban dia nanam, disiramin terus, ya, supaya nanti berbuahnya di bulan Ramadan. Kalau yang nggak nanam di bulan Rajab atau bulan Sya'ban, apa yang dia mau petik di bulan Ramadan? Kan dibilang bulan Ramadan bulan umatnya. Dia nggak nanam apa yang mau dipetik? Boro-boro buah, ya pohonnya nggak ada, apa yang mau ditanam? Artinya apa? Orang yang tidak menanam dari bulan Rajab dengan ibadah, dengan amal-amal saleh, dengan sedekah, dengan istighfar, dengan baca Quran dan lain sebagainya, ya, kalau dia sudah mulai nanam itu nanti akan berkembang, ya, terus tumbuh itu. Di Sya'ban berkembang, nanti Ramadan baru sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi, Ramadan syahrul ummati. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nabi mengajarkan kepada kita doa kalau masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya, wa ballighna Ramadan. Nah, ini di masjid-masjid, di musola, di langgar-langgar tuh sebelum adzan biasanya kalau udah bulan Rajab tuh ciri khasnya. Nah, ini perlu dilestarikan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa aina ala siyam wal qiyam. Walhasil supaya gampang dihafal, dipakein, ya, nagam-nagam, yaitu lantunan-lantunan supaya orang hafal. Apa artinya? Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Kalau sudah berkah ini bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampai di bulan Ramadan. Dan bulan Rajab adalah syahrul istighfar, bulan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahrus shalah 'ala nabiyil mukhtar, bulan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka banyakin istighfar. Itu kata-kata Ghafurur Rahim dalam Al-Quran itu kurang lebih 91 kali. Itu kata-kata Ghafur ada 91 kali, ya. Tapi kebanyakan Ghafurur Rahim. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah SWT berfirman, "Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu
atubu alaihi wa innallaha ghafurur rahim. Faman taba min ba'di dzulmi. Barang siapa yang bertobat setelah dia berbuat zalim. Karena berbuat dosa ente sedang berbuat zalim kepada diri ente sendiri. Wa inna akbahal dzulmi dzulmun nafs. Kezaliman yang paling buruk adalah orang menzalimi diri sendiri. Ente diam-diam ente pukulin muka ente. Ente diam-diam ente potong jari ente. Itu udah sedeng, orang bilang, udah gelo kalau orang Sunda bilang. Ya. Udah nggak beres ini. Jadi dosa itu lebih dahsyat daripada ente potong jari ente. Ya. Kalau dosa ini nggak diampuni oleh Allah SWT, harus dibersihin. Nggak bisa masuk surga dibersihin dulu. Makanya kalau mau bersihin, di laundrynya di dunia. Jangan di laundrynya di akhirat. Harus dibersihin di dunia. Maka dikatakan, faman taba min ba'di dzulmi, barang siapa yang bertobat setelah zalim, wa aslaha, kemudian dia berbuat amalan saleh, berbuat amalan yang baik, baru fa innallaha yatubu alaih, sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya atau memberikan ampunan atasnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian di dalam ayat lain, afala yatubuna ilallah, Allah SWT, Allah, afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Apakah mereka nggak mau tobat nih, yang orang-orang yang berbuat dosa nggak mau tobat sama Allah? Allah sampai bilang itu, afala yatubuna ilallah, nggak mau bertobat sama Allah. Wa yastaghfiruna, dia minta ampun sama Allah SWT. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. I'lamu anna Allah syadidul iqab wallahu ghafurur rahim. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala siksanya amat pedih, tapi ditutup sama Allah, wallahu ghafurur rahim. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim. Ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad, yaitu Rasulullah SAW. Nabi ibadi, kasih kabar gembira, kasih tahu sama hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan penyebab turunnya adab, turunnya bala, turunnya musibah, ya, itu gara-gara dosa hamba-hamba daripada anak cucu Adam yang berbuat dosa. Itulah. Jadi kalau kita berbuat dosa, berarti kita lagi ngundang musibah akan datang. Tapi kalau kita minta ampun sama Allah, bentengnya ada dua. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Jaminan ada dua. Allah tidak akan turunkan azab selama Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Sekarang kalau ajaran Rasulullah SAW di tengah-tengah rumah ente, berada di masyarakat ajaran Nabi Muhammad SAW, insya Allah Allah akan jauhkan dari bala. Kemudian yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jaminan yang kedua, Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka masih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru, aku sudah bilang minta ampun sama Allah sebelum diturunkan azab. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, 1000 tahun kurang 50 tahun. Nggak beriman kecuali cuma sekitar 80 orang. Allah bilang, malas bikin perahu. Mereka mencemooh, mereka
menghina dan meledek Nabi Nuh. Kok bikin perahu di atas gunung? Ada orang bikin perahu di pantai, dekat laut, ini di atas gunung. Ya Nuh, sirta najjaran ba'daan kunta nabiyan. Ente jadi tukang kayu sekarang, tukang bikin perahu. Tadinya ngaku-ngaku nabi, bikin perahu 100 tahun Nabi Nuh. Enggak lama, 100 tahun. Jadi orang yang pembuat perahu pertama Nabi Nuh alaihissalam bikin. Mereka meledek dan mengejek Nabi Nuh, bahkan dijadikan toilet, buang air di situ, buang hajat di situ, menghinakan Nabi Nuh. Terakhir Allah hinakan mereka, Allah berikan wabah penyakit, gatel-gatel. Nggak taunya ada yang satu orang buang air kepleset jatuh, kena kotoran, sembuh semuanya. Yang punya penyakit buduk, yang kena penyakit kunis dan goreng, udah tahu obatnya dari toilet yang mereka buang itu. Dari perahu mereka berbondong-bondong, ya, memoles itu perahu, bahkan yang udah habis dijilatin pakai lidah mereka. Allah hinakan lebih hina lagi karena mereka menghinakan Nabi min anbiya Allah, Rasul min Rasulillah, ya, dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Nuh bilang, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maha pengampun Allah SWT. Ghafur katsirul maghfirah, banyak memberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya daripada banyak istighfar? Yusri sama alaikum bidrara, beri keberkahan. Bukan hanya hujan air dari langit, hujan keberkahan dari langit Allah akan turunkan kepada ente kalau ente banyak istighfar. Wa yumditkum bi amwalin wa banina. Orang yang enggak punya keturunan, mungkin ibu-ibu ada yang hadir sini, ya, udah 10 tahun menikah enggak punya anak. Resepnya apa? Banyakin minta istighfar, minta ampun sama Allah SWT. Kalau bisa setiap hari, kalau yang enggak punya anak, minta istighfar paling enggak 1000 kali tiap hari, atau 10.000 kali, lebih hebat lagi, lebih bagus. Insya Allah dapat keturunan. Wa yumditkum bi amwalin wa banina. Harta, kalau yang kere nggak punya kerjaan, ya nggak ada gawean, banyakin istighfar, insya Allah rezeki ente banyak. Karena ini janji dari Allah. Yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keindahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, bulan Rajab bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pembahasan tentang zuhud di dunia, izhad fid dunya yuhibbukallah wadhad ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Syaratnya ente zuhud di dunia, Allah cinta sama ente. Dan ente zuhud nggak pengen apa yang di tangan orang, jangan suka iri dengan di tangan orang, jangan celamitan dengan tangan orang. Ente mau dikasih, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Udah ada resepnya, istighfar. Dikatakan man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimi istighfar selalu, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Segala kerisauan ente, kesumpekan ente dijadikan jalan keluar oleh Allah. Wa min kulli dhiqin makhraja. Kesempitan ente, kesulitan ente diberikan solusi oleh Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Dan resep untuk zuhud adalah al-qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada ente, merasa cukup. Itulah nanti Allah akan berikan kepuasan kepada ente. Hadzal afu minkum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada guru kita Syekh Ridwan Al-Amri. Mudah-mudahan dapat disampaikan, membekas di hati kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Hadirin